Masyarakat menyesal. Masyarakat pikir bahwa kalau kehadiran BP seperti ini, perusahaan ini pendapatan daerah besar. Kami belum menikmati, kami belum terima pendapatan daerah dari BP yang masuk ke pemerintah daerah. Mulai 2009 sampai dengan sekarang kami belum terima manfaat itu. Jadi orang Sebiar menangis. Rumah-rumah seperti itu, tingkat kemiskinan kalau boleh orang bilang katanya itu terkaya, memang betul terkaya dari hasil minyak gas yang ada di sebelah. Tapi kehidupan masyarakat ya seperti ini kondisinya. Jadi itu belum bisa dikatakan kaya, apalagi bicara sejahtera. Jadi itu ya stop tipu sudah. Taruh di kampung. Keberadaan BP Ketaroy tahun 2002, dia mulai melakukan sosialisasi, terus ada acuan dari masyarakat, BP menjalankan apa yang menjadi permintaan masyarakat. Setempat dulu kami masih satu kampung, Taroy dulu. Setelah itu kami mulai terpisah, ada Tambanewa, ada Pera-Pera, ada Sorondauni. Setelah itu tahun 2010, pemerintah mengambil alih, entah itu dari perusahaan dengan pemerintah, kita kan tidak tahu. Kita ini masyarakat ya, kita tidak tahu aturan mereka seperti apa. Akhirnya dana itu diambil alih oleh pemerintah. Katanya pemerintah yang bangun, sekarang kampung kita seperti ini. Kalau dulu tidak seperti ini, jalan bagus. Kita bangun dengan dana itu dari bantuan BP. Dan BP juga dia memberikan bantuan sesuai dengan permintaan masyarakat lewat dana CAPS. Dana CAPS itu yang diusulkan oleh masyarakat untuk melayani seperti alat tangkap, terutama jaring, terus pengadaan motor. Teluk Bintuni dikenal sebagai terkaya lantaran jadi salah satu wilayah penghasil migas terbesar. Kondisi itu bikin Teluk Bintuni ditetapkan sebagai satu di antara banyak proyek strategis nasional. Pada 2021, Teluk Bintuni punya dana bagi hasil imbas dari keberadaan migas sebesar 328 miliar rupiah. Persoalannya pembangunan masih tak merata. Ini dapat dilihat di distrik Tomu, Taroy, dan Weriagar yang notabene daerah penghasil migas. Dulu perusahaan migas seperti BP punya peran penuh dalam pembangunan. Tapi sekarang urusan pembangunan dialihkan ke pemerintah daerah. Dijanjikan dari kemarin kan khusus di distrik Tomu itu sekitar 200 rumah. Tapi yang jadi kan 20. Berarti sekian banyak itu belum diselesaikan. Kan batas waktunya kan 3 tahun harus diselesaikan semua. Tapi yang jadi kan tinggal 20 saja yang jadi. Yang banyak-banyak belum jadi sampai sekarang. Abang dong sendiri sudah lihat rumah modelnya kayak begini. Itu mereka yang bangun sendiri. Masyarakat yang bangun, cari uang sendiri, bangun rumah sendiri. Jadi kita tidak bisa bilang begini, tapi saya mohon kepada pemerintah BP bahwa kita ini punya kekayaan. Kenapa tidak datang lihat kita lagi? Begitu datang bangun kita lagi kembali. Kalau untuk pembangunan BP, ya sekarang itu permintaan AMDAL tahun 2002. Mereka ikut penyusunan AMDAL yang sekarang baru rumah-rumah yang sudah jadi 20 yang sekarang ini. Sedangkan 60 belum. Masih dalam tahap perencanaan. Nah, kemarin kami baru lewat pertemuan. Utusan kami sudah diberangkatkan ke Bintuni untuk berunding tentang kontraktor yang mau masuk untuk melanjutkan pembangunan itu. Pembangunannya terhenti ya? Ya terhenti. Masalah kendalanya itu kayu. Kayu membuat jadi pembangunan dia sebenarnya berjalan, tapi itu sudah gara-gara kayu saja itu. Kayunya habis gitu. Kayunya habis. Kalau kita lihat di Taroy khususnya, ini kan gas itu ada di Taroy. Tapi kondisi pembangunan yang ada di Taroy seperti ini.
Jadi orang bilang tikus mati di atas lubung padi itu, ya itu yang terjadi di Taro ini. Rumah-rumah seperti itu, tingkat kemiskinan kalau boleh orang bilang katanya itu terkaya, memang betul terkaya dari hasil minyak gas yang ada di sebelah. Tapi kehidupan masyarakat ya seperti ini kondisinya. Jadi itu belum bisa dikatakan kaya, apalagi bicara sejahtera. Jadi itu ya stop tipu sudah. Dari pihak BP, ini pembangunan rumah ini sebenarnya persoalan masalah. Ini masalah yang dituntut oleh masyarakat. Jadi waktu pertama dituntut itu aspirasi yang kita naikkan di dalam pertemuan itu perumahan ini. Masyarakat minta supaya mereka BP harus bangun sama seperti di Tanah Merah Baru, di Onar, di Saengga. Tapi ternyata BP sudah mulai mau membangun, pemerintah juga dia ambil alih. Yang sebenarnya BP dia punya alasan, sebenarnya dia tidak punya tugas untuk bangun infrastruktur. Yang punya tugas bangun itu adalah pemerintah. Untuk itu BP dia kerjasama dengan pemerintah untuk bangun rumah ini. Setelah plot anggarannya kami memang tidak tahu berapa untuk bangun rumah 1 unit itu berapa. Ternyata pemerintah dia ambil alih sebagai penanggung jawab, dia bangun. Tetapi dia bangun dengan harga plot anggaran yang diberikan oleh BP kepada Pemda, mereka atur dalam peraturan lagi, dalam aturan. Akhirnya dia bangunannya seperti ini. Kenapa sampai seperti ini? Karena kontraktor itu dia datang kerja lari, tukang, khusus tukang, dia lari. Karena pelayanan juga untuk pembiayaan ini tidak jelas. Akhirnya dia pulang, ganti-ganti akhirnya dia seperti ini. Ada yang mereka bangun cepat, ada yang tidak bangun cepat karena itu alasan pembiayaannya tidak cukup. Ini kalau tidak salah satu rumah ini 40 sekian juta, 45 juta satu rumah. Jadi itu alasan tukang juga mereka tidak mau kerja dengan baik, tidak betah. Itu alasan mereka. Memang ada pengawas dari kabupaten ada. Tapi itu sudah mereka lihat tukang kerja, mereka kasih biar, tidak pernah mereka tegur. Sampai dengan tahun 2021 kemarin, saya tegur mereka. Kenapa kamu kerja seperti ini? Ada celah-celah, jarang-jarang seperti ini. Ini yang mereka bilang ini bangunan ini. Dananya besar kok, bangunannya seperti itu. Kami berusaha meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas PUPR Teluk Bintuni. Targetnya yang di Wereagar itu kan 40, kurang lebih lah begitu. Tapi kan dengan beberapa kendala akhirnya kita tidak bisa capai. Masalah sosial, kemudian kayu, itu yang memang mungkin jadi kendala utama itu kayu. Karena kayu kita juga dipersyaratkan untuk kayu yang harus kayu legal. Nah itu yang sekarang dengan ditiadakannya IKI, izin pengelolaan hutan kayu, IPHHK itu dicabut, sehingga ini lagi jadi persoalan. Dulu kan memperoleh kayu itu dari IPHHK itu yang per izin itu 50 kubik. Sekarang dicabut oleh Kementerian Kehutanan. Ini yang kemarin kita ada bicara dengan BP, dan bagaimana cara solusinya supaya ketersediaan kayu sebagai bahan utama dalam pembangunan perumahan itu bisa berjalan dengan lancar dan cepat supaya target-target ini kita bisa capai. Ya, ini kan kerjasama lah, ada MOU itu antara BP dengan pemerintah daerah. BP itu tugasnya untuk membangun perumahan, kemudian pemerintah daerah itu membangun infrastruktur sosial lainnya, misalnya walkway-nya, talut penahan abrasi, itu yang bagian dari Pemda. Terkait dengan pembangunan perumahan itu sepenuhnya anggaran dari BP. Jadi misalnya tahun ini dialokasikan 28 miliar. Nah itu
belum tentu 28 miliar itu masuk semua ke pemerintah daerah, tergantung realisasi fisik yang dikerjakan. Karena laporan fisik, realisasi fisik itu kita laporkan ke BP, dievaluasi di sana, habis itu baru dananya ditransfer. Kegiatan industri migas di Bintuni mengambil kawasan lepas pantai dan daratan. Tak hanya itu, ada pula pembangunan kawasan industri khusus di Onar Baru Distrik Sumuri dengan nilai investasi sebesar 31,4 triliun rupiah. Namun muncul persoalan lingkungan imbas geliat pembangunan tersebut. Banyak rumah warga misalnya yang sudah miring akibat dari getaran aktivitas migas. Warga juga susah dapat air bersih dan listrik hidup dalam rentang waktu terbatas. Jadi banyak rumah masyarakat yang sudah miring, mau sedikit lagi sudah mau jatuh-jatuh lagi. Ya. Tapi ini pernah terjadi saat air pasang benar-benar tinggi, banjir itu pernah? Pernah. Iya. Sampai jalan-jalan yang pertama pen bangun itu dulu itu tidak bisa tenggelam, tapi sekarang bisa tenggelam karena tanah ini makin hari makin menurun. Iya. Jadi banyak yang sekarang kita lihat ini perumahan-perumahan ke rumah-rumah yang masyarakat buat sendiri nih udah ada yang miring. Warga di sini mengandalkan air hujan. Tapi air kali ini kan air tawar, tapi udah kabur dia. Sudah kabur. Jadi kalau kita mau dipikir untuk air bersih untuk kita minum, pasti air hujan yang kita minum. Pasti. Soalnya air kali kotor, ini kotor. Jadi kita harus air ini untuk pakai mencuci pakaian, piring boleh, tak bisa pakai cuci. Tapi kalau untuk minum memang tidak bisa. Ketika rig dia bor, kalau dia tarik minyak, kan di bawah dasarnya itu kan kosong, dia kosong. Makanya itu yang kita sudah usulkan bahwa apa yang diganti dalam tanah, supaya jangan sampai terjadinya longsor kah atau banjir besar kah, itu yang kita takutkan. Kalau kita lihat sekarang ini kan kita carikan itu agak jauh, jadi harus bisa masuki area zona terlarang. Jadi kita masyarakat biasa mancing sampai di rig itu mereka mancing di situ karena mereka bilang bahwa di situ ada ikan banyak. Kalau di bagian darat agak susah kalau cari ikan sekarang ini. Susahnya karena ada rig di situ, mungkin getaran ini kan mungkin menyebabkan ikan tidak ada. Kalau dari sini sekitar 100 meter itu kita susah cari ikan. Mulai dari rig sampai di Muara Wayagar itu. Padahal dulu bisa. Dulu kita tidak terlalu lama kalau mencari di laut. Dampak buruk yang timbul tak bikin niat BP untuk memperluas proyek LNG Tangguh terhenti. Keberadaan aturan juga tak bikin mereka mengurungkan pembangunan yang sembarangan. Untuk terbitnya suatu izin lingkungan itu kan memerlukan AMDAL gitu untuk yang kegiatan-kegiatan berisiko besar. Sini aku bicara yang berisiko besar aja ya, kayak PLTU, tambang gitu. Itu mereka dalam pembuatan AMDAL itu seringkali bermasalah. Bermasalahnya apa? Bermasalahnya ini aku agak bicara teknis. Jadi misalkan untuk pengambilan sampel gitu ya, pengambilan sampelnya itu waktu-waktunya anomali atau lokasi-lokasinya itu anomali. Jadi kayak mereka itu mengambil sampel itu terlalu jauh dari kegiatan usaha mereka. Jadi kan hasilnya tidak terlalu akurat. Kan AMDAL itu seharusnya ya betul-betul diambil akurat gitu ya, secara akurat di sekitar kegiatan usaha. Nah, karena akibatnya ya, karena AMDAL-nya itu kurang baik, tapi izin lingkungan tetap terbit, terjadilah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Gitu. Nah, jadi ya udah pemerintah itu balik lagi lihat asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada di pasal 2 Undang-Undang 32. Gitu.
Jadi mulai dari masalah tanggung jawab negara itu harus menjamin ketersediaan alam untuk generasi sekarang dan generasi masa depan, kemudian juga kelestarian dan keberlanjutan. Janji dan program pembangunan berkelanjutan tak berjalan dengan baik. Berkali-kali warga menyampaikan keluhan. Berkali-kali hasilnya tak sesuai yang diharapkan. Masyarakat di distrik Tomo ini perlu untuk air bersih supaya ada perhatian dari pihak-pihak yang tertentu. Mungkin pemerintah atau perusahaan yang berada di sekitar kita. Jadi kita masyarakat harus perlu untuk air bersih, harus ada pemerintah daerah yang bisa bantu kita untuk air bersih. Untuk dampak untuk gas dengan minyak yang lain, supaya ikan kita ini kalau gasnya bocor pasti ikan akan lari jauh. Nah, bagaimana baiknya perusahaan harus dia kasih petunjuk untuk kita orang apa ikan ini atau gasnya bocor begini. Nah, itu yang kita khawatir. Keinginan kita sini bahwa perusahaan harus mensejahterakan kita. Karena itu hasil kita diambil selama 20 tahun yang perusahaan kelola, kita selama ini belum merasakan. Jadi kita mau berteriak ke pemerintah, berteriak ke perusahaan, tidak ada titik terang untuk kami di pesisir pantai. Jadi pendidikan rakyat di sini ya memang menderita terus sampai sekarang yang tidak pernah mendapat nikmat dari BP Migas, tidak pernah. Dia saja punya kekayaan dari rumah seperti begini kan aneh. Jadi orang banyak bicara bilang Tomo itu kaya, Teluk itu dia kaya. Memang betul kaya, tapi kaya itu sudah kemiskinan sendiri ya. Tidak ada punya apa-apa. Hidup susah, kerja juga susah. Penderitaan masyarakat di sini memang cukup lama.